Perkenalkan, saya Elga Septia dengan NIM 24231049 dari Prodi Pendidikan IPA. Boleh perkenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Depri, bertugas di SMK 5 Padang. Menurut Bapak, mengapa motivasi penting bagi siswa? Kalau untuk motivasi, karena kan sesuatu motivasi itu kan yang ada berasal dari diri siswa itu sendiri. Motivasi itu kan tujuannya untuk bagaimana siswa bisa senyaman mungkin untuk melakukan aktivitas pembelajaran di sekolah. Karena berbicara pendidikan, berbicara motivasi itu ada dua hal. Pertama itu yang internal dia sendiri. Makanya motivasi itu untuk siswa sangat penting, terutama dalam pelaksanaan PTM. Apa menurut Bapak tanda-tanda siswa yang kurang termotivasi dalam belajar? Terutama kalau tanda-tanda siswa kurang termotivasi itu bisa lihat dari terutama kehadiran mereka ke kelas. Ketika mereka terlambat dan tidak sesuai jadwalnya yang dilaksanakan di sekolah, maka siswa dikatakan tidak termotivasi ke sekolah. Terus motivasi siswa itu bisa juga dilihat dari cara mereka belajar. Ketika mereka belajar tapi datang terlambat dan dia cuma tiduran di kelas, berarti dikatakan siswa tidak termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya, apa yang biasa Bapak lakukan untuk membuat siswa itu lebih semangat untuk belajar? Terutama kalau untuk semangat belajar siswa, seorang guru harus melihat metode apa yang harus dipakai dalam pelaksanaan PBM, karena metode itu sangat mempengaruhi pembelajaran pada siswa. Terus untuk meningkatkan motivasi siswa, seorang guru juga harus memberi pujian yang sederhana kepada siswa dan menghargai setiap usaha karya yang siswa bikin. Itu adalah salah satu cara untuk menghargai motivasi siswa. Bagaimana cara membuat suasana kelas itu lebih menyenangkan? Biasanya yang Bapak lakukan? Kalau untuk siswa, untuk suasana di kelas, terutama itu dilihat dari metode pembelajaran. Karena metode pembelajaran yang dipakai dalam kelas itu sangat mempengaruhi untuk kenyamanan siswa dalam pembelajaran. Karena kalau nanti mode pembelajarannya monoton, sehingga siswa bisa tidak termotivasi untuk melaksanakan PBM. Dan yang terakhir, apa harapan Bapak ke depannya untuk pendidikan di Indonesia? Kalau untuk harapan untuk pendidikan Indonesia ke depannya, pendidikan itu bukan saja berbicara tentang guru, bukan saja berbicara tentang siswa. Pendidikan itu adalah berbicara keseluruhan. Jadi harapan untuk pendidikan ke depannya, semua elemen guru, siswa, dan orang tua maupun masyarakat harus ikut andil dengan pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Karena pada tujuannya adalah Indonesia emas pada tahun 2045. Itu mungkin harapan untuk pendidikan Indonesia di akan datang. Pak, terima kasih atas partisipasinya. Ya, sama-sama. Tiga. Ya, perkenalkan nama kakak Elga Septia dengan NIM 24231049 dari Prodi Pendidikan IPA. Perkenalkan, nama saya Subhanatsa dari SMA Pertiwi 1 Padang. Saya dari kelas 10 A5. Langsung aja ya, pertanyaan pertama. Apakah kamu lebih suka belajar sendirian atau berkelompok? Lebih sendirian sih, soalnya kan lebih tenang dan pelajaran bisa lebih masuk ke otak saya. Bagaimana cara kamu agar tetap percaya diri walaupun kemampuanmu berbeda dari teman lain? Percaya diri soalnya kan nggak semua orang punya kemampuan yang sama seperti yang saya miliki kan. Jadi ya saya percaya diri. Menurut kamu, apa hal yang membuat kamu paling mudah memahami pelajaran? Belajar sambil mendengarkan musik. Nah, sebelumnya perkenalkan kakak Elga Septia dengan NIM 24231049 dari Prodi Pendidikan IPA. Boleh perkenalkan? Nama saya Muhammad
Muhammad Fauzan dari Pertiwi 1 kelas 10 E5. Oke ya. Pertanyaan pertama itu, apakah kamu lebih suka belajar sendirian atau berkelompok? Kalau saya lebih suka sendirian sih, Kak. Kenapa? Karena lebih tenang aja. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kamu agar tetap percaya diri walaupun kemampuanmu itu berbeda dari teman lain? Ya, saya pasti akan berpikir soalnya semua manusia itu tidaklah sama di mata Tuhan. Selanjutnya, menurutmu apa hal yang membuat kamu paling mudah memahami pelajaran? Ya, kalau saya tergantung gurunya sih, Kak. Tergantung guru. 1, 2, 3. Sebelumnya, perkenalkan Elda Setia dari Prodi Pendidikan IPA. Perkenalkan. Nama saya Abdi Fajar Hadi, saya berasal dari SMA 1 Negeri Padang, kelas 10. Langsung ya. Apakah kamu lebih suka belajar sendirian atau berkelompok? Dan menceritakan alasannya. Karena berkelompok lebih mudah dipahami dan sangat menyenangkan. Terus bagaimana cara kamu agar tetap percaya diri walaupun kemampuanmu berbeda dari teman lain? Saya tetap menampilkan yang bisa saya lakukan. Menurutmu apa hal yang membuat kamu paling mudah memahami pelajaran? Belajar sambil mendengar lagu. Mudah. Sebelumnya Bang, perkenalkan saya Elda Setia dari Prodi Pendidikan IPA dengan NIM 24.399. Perkenalkan, nama saya Rafi Reza. Pertanyaannya yang pertama, apakah Abang pernah belajar berdagang dari orang lain? Ya, saya pernah bekerja di belajar sama saudara yang di kampung. Selain itu, apa tantangan terbesar yang Abang alami saat berjalan? Tantangan terbesar adalah pesaing banyak cara bekerja dan Cara mengatasinya? cara mengatasinya kita membuat menu baru dan harga murah dan meriah. Pertanyaan terakhir, apakah kemampuan berkomunikasi dan bersikap ramah juga termasuk kecerdasan apakah kemampuan berkomunikasi dan bersikap ramah juga termasuk kecerdasan Abang? Menurut saya sebagai pekerja di sini komunikasi dan dalam melayani orang untuk sopan santun dan ramah secara lebih nyaman. Makasih Kak atas waktunya. Sebelumnya boleh perkenalkan diri Kakak. Boleh, perkenalkan, nama saya Fauzia Munawara. Langsung aja ya Kak. Pertanyaan pertama, apa penyebab utama kejenuhan belajar yang biasanya Kakak rasakan? Yang membuat jenuh belajar tuh mungkin emang aktivitasnya monoton setiap harinya, seperti ya mungkin dari kos ke kampus, terus ke kampus, tugas, belajar, pulang lagi, bikin tugas, begitu setiap harinya. Mungkin kurang bervariasi aja kegiatannya, makanya agak jenuh. Selanjutnya, apa yang biasanya Kakak lakukan untuk mengurangi rasa jenuh tersebut? Mungkin dengan sharing sama teman-teman, cerita sama teman-teman, atau pergi main sama teman-teman, hangout atau segala macam.
bagaimana cara kakak agar mengatur waktu agar tidak merasa terlalu tertekan saat belajar atau mengerjakan tugas skripsi? Biar tidak tertekan saat mengerjakan skripsi, mengatur waktunya mungkin itu mana benar-benar prioritas ya. Untuk skripsi buat waktunya sendiri, me time atau apa, atau sama-sama teman-teman, quality time ya, itu membuat kurang tertekan dalam mengerjakan skripsi. Pertanyaan terakhir ya kak, apa yang paling membantu kakak kembali fokus ketika sedang jenuh? Bosan. Buat fokus kembali mungkin ingat lagi tujuan kita sekarang apa. Jadi harus fokus, mau tidak mau ya fokuslah, tapi jangan sampai tertekan juga. Adalah sambil yang lain mungkin olahraga atau yang lainnya biar fokus kembali. Oh baik, makasih atas partisipasinya ya kak. Sebelumnya boleh perkenalkan nama abang dulu. Nama saya Raffianto Sanjaya, saya dari Fakultas Teknik. Langsung aja ya bang, pertanyaan pertama, apa penyebab utama kejenuhan belajar yang abang rasakan biasanya? Kejenuhan belajar mungkin penyebab utamanya itu aja ya, terlalu monoton, diputar di situ-situ terus, mungkin kayak gitu sih. Mungkin bosan ya. Apa yang biasanya abang lakukan untuk mengurangi rasa jenuh tersebut? Kalau sekarang mungkin coffee shop ya, nggak tahu lah mau kemana lagi. Coffee shop ya, ngopi, ya nongkrong sama yang lain. Balik kuliah lagi kan. Bagaimana cara abang mengatur waktu agar tidak merasa terlalu tertekan saat mengerjakan skripsi misalnya? Perbanyak istirahat sih, waktunya kayak banyak tidur, mungkin pas sepi baru mengulang lagi materi-materi itu gitu-gitu sih. Mungkin di subuh atau dini hari lah, kayak gitu. Apa yang paling membantu abang kembali fokus ketika sedang jenuh, bosan? Ya refreshing yang mungkin ya, kayak daki, mungkin ngopi lagi, ya kopi sih, nongkrong sih lebih tepatnya. Pertanyaan terakhirnya, bagaimana cara abang menjaga kesehatan mental saat menghadapi tugas yang berat? Tugas yang banyak. Apa ya? Ya mungkin ketemu orang banyak sih yang gak membosankan ya. Ya ketawa-ketawa sama teman-teman mungkin kesana sih adanya. Kalau untuk sholat saya agak kurang tinggi. Baik bang, makasih atas partisipasinya. Sebelumnya boleh perkenalkan diri kakak dulu. Ya, nama saya Nela Kirami. Langsung saja ya kak, pertanyaan pertama, apa penyebab utama kejenuhan belajar yang biasanya kakak rasakan? Biasanya penyebab saya jenuh itu karena aktivitas itu saja dan pelajarannya yang sangat rumit. Selanjutnya, apa yang biasanya kakak lakukan untuk mengurangi rasa jenuh tersebut? Biasanya saya pergi main sama teman atau nongkrong gitu. Bagaimana cara kakak mengatur waktu agar tidak merasa terlalu tertekan? Misalnya seperti belajar, saya belajar 2 jam atau 1 jam, terus saya pergi main. Pertanyaan terakhirnya ya kak, apa yang paling membantu kakak kembali fokus ketika sedang jenuh? Yaitu kata-kata dari orang tua atau yang terinspirasi lah. Baik kak, makasih atas partisipasinya kak.